Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Ajarku berdiam, haleluya, dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Yesus, sana Kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ku nambah hadir-Mu. Oh, ku nambah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama katakan hidupku. Yes, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku tahu akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dekat dengan-Mu. Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ku nambah hadir-Mu Tuhan. Oh, ku nambah hadir-Mu. Oh, katakan inilah rinduku. Inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan dengan senang hati, hidupku, hidupku, inilah hidup kami ya Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku tahu akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan lebih lagi, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku tahu akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami
percaya Engkau Allah yang Maha Hadir ya Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau beri. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat keluarga kami yang baik-baik saja. Semuanya kami yakin karena campur tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah memulai yang baik dalam diri kami. Rencana-Mu bukan rencana kecelakaan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai. Terima kasih Tuhan. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Katakan sama-sama, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidup
segenap hatimu, katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, agar indah, agar indah bagimu. Sempurnalah karyamu Tuhan. Oh, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah, kami memujimu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kami menyembahmu, kami mengagumimu Yesus. Tiada Allah sepertimu, tiada Allah yang sepertimu. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa ucapan syukur kami, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, suarakan suaramu, ya Allah yang maha hadir, ya hadir di tempat ini, ya siap menjamah, pulihkan kami Tuhan, kuatkan kami. Haleluya Yesus, kami menyembahmu, kami menyembahmu selalu. Oh terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Terima kasih. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, sampai saat ini Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, melebihi roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bangga mempunyai Allah sepertimu. Layak Engkau ditinggikan, layak Engkau dimuliakan, layak Kau diagungkan, layak terima sembah. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahwa kami dekat dengan Engkau Yesus, karena hanya dekat dengan Engkau kami boleh merasa tenang, karena kami tahu hari-hari yang kami lalui sangat banyak intimidasi, tapi kami bangga punya Allah sepertimu. Gadamu dan tongkatmu senantiasa menyertai kami ya Tuhan.
Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur di hadapan-Mu. Saat ini kami berkomitmen di hadapan-Mu. Hanya dengan menyembah-Mu, hanya dengan dekat padamu, damai sejahtera boleh Engkau turunkan atas kami. Kami boleh memiliki hati yang tenang untuk kami bisa menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Karena di dalam Engkau ada harapan yang pasti. Kami sepakat dimanapun kami berada, kami mau menyatukan hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Tiada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Rasakan Bapak Ibu, hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama katakan, ku sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati kami. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama katakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Yes, haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari angkat suaramu, katakan, ku sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Rasakan kehadirannya. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan dengan segenap hatiku, ku
Dia Allah yang suka disembah. Dia hadir. Dia dekat dengan kita. Akuilah dia di dalam hatimu. Di atas segalanya hanya Tuhan. Hanya satu, hanya Tuhan. Sekali lagi panggil dia, sembah dia. Kami menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Kami menyanjung namamu ajaib. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Benar Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu, satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Kau sangat percaya Tuhan. Hanya kau satu di hatiku. Sekali lagi, oh, ku sembah kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, yes, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Haleluya. Hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Benar Tuhan, hanya kau satu di hatiku. Katakan yang segenap hatimu, Tuhan, tiada yang lain. Sama-sama katakan, hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Terima kasih Bapak. Hanya kau satu di hatiku, tiada yang lain. Tiada yang lain ya Tuhan. Hanya kau satu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Bahwa mari Engkau berbicara. Bapak, mari Engkau kuatkan. Sekali lagi kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan firman Tuhan. Karena kami tahu dunia boleh lenyap, apapun boleh lenyap. Firman-Mu setitik pun tidak akan lenyap. Itu yang kami pegang ya Tuhan. Kuatkan kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, Engkau urapi apa yang disampaikan benar-benar daripada-Mu. Kami yang mendengarkan boleh menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Hingga boleh bertumbuh, berkembang, berbuah, mengakar kuat dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat buat sekeliling kami. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Terima kasih karena kesetiaan-Mu.
terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah. Allah yang kami muliakan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian. Yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy. Bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama orang percaya, believer. Ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan, saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak, karena menang perang ya, segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya.
Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan, ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja, saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya, ya. Jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya, ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya, trustworthy, yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama, dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih? Salam putra-putri kerajaan surga di GBI Rock Madiun dan juga semua jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk tidak abai memakai alat ini. Walaupun kecil bisa melindungi kita. Pernafasan terlindungi, paru-paru saudara terlindungi dari serangan wabah virus corona. Pakailah masker yang standarnya KN95, apapun mereknya saudara bisa pakai itu. Tetapi kalau saudara-saudara memilih memakai masker kesehatan, saudara rangkapilah didobel dengan masker kain di bagian luar. Sehingga dengan demikian saudara-saudara aman. Di samping itu, gunakan kesempatan saudara-saudara menerima vaksin dari pemerintah. Dan berdiamlah di rumah, saudara. Jangan ada di luar untuk berkegiatan, apalagi dengan orang banyak. Ingat, saudara, kota kita, baik di Madiun maupun di Surabaya, sekarang sedang zona merah. Jadi lebih aman kita berdiam di rumah. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan berjudul Tekun Bakalan Tekan. Saudara, kata tekan dalam bahasa Jawa artinya sampai. Orang yang bisa sampai kepada tujuan, yang bisa sampai kepada kehendak Allah,
dan menikmati berkat pertolongan mujizat daripada Tuhan hanyalah diuntukkan bagi orang yang tekun. Karena tekun bakalan tekan. Puji Tuhan, minggu lalu kita belajar banyak dari Ibu Yeyen, Ibu Gembala Saudara, tentang bagaimana mengatasi rasa takut dengan mempertebal iman kita. Karena iman dan rasa takut itu seperti sebuah timbangan, saudara. Ketika rasa takut saudara lebih berat, maka iman saudara ternyata ringan. Sebaliknya, apabila iman saudara-saudara begitu mantap dan berat, maka rasa takut yang menyergap kehidupan kita itu hilang kuasanya. Kenapa? Karena iman dan rasa takut memang seperti sebuah timbangan. Yang satu lebih berat dan yang lain akan lebih ringan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara-saudara mengalami sesuatu yang sulit, masalah kehidupan yang berat, jangan takut saudara, pertebal iman saudara, dan yuk kita tekun. Karena orang yang tekun bakalan tekan sampai pada tujuannya. Mari kita baca beberapa ayat yang ada di Mazmur 126. Kumpulan ayat-ayat di Nats ini sangat memberkati kita. Mazmur 126 dari ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Haleluya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudara, dari Nats ini kita akan belajar tentang tema tekun bakalan tekan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat-ayat ini dibuka dengan kata nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah adalah puji-pujian yang dilambungkan oleh jemaat Israel di Bait Allah. Dan ayat-ayat ini disusun oleh penulis Mazmur untuk mengenang kembali. Karena itu dibuka dengan kata keterangan waktu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pak Andreas, hal ini mengenang apa? Mengenang yaitu kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan di Babel. Tahun 538 sebelum Masehi, mereka berduyun-duyun meninggalkan Babel. Oleh karena kerajaan Babel sudah dikalahkan oleh kerajaan Media Persia, maka raja yang memerintah memberikan kesempatan untuk orang-orang yang tinggal di kerajaan Media Persia yang dulu adalah kerajaan Babel, mereka boleh pulang ke tanah airnya masing-masing, termasuk bangsa Israel. Itulah yang direkam oleh penulis Mazmur, sehingga dia mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Untuk mengenang kembali peristiwa akbar yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Bahwa ternyata mereka boleh kembali pulang setelah 70 tahun tinggal di Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Mazmur sebagai Sion yang keadaannya dipulihkan dalam konteks dekatnya di Mazmur pasal 125, Sion adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sion menunjukkan tidak hanya orang Israel yang percaya kepada Allah Yahweh, sesembahan mereka dan sesembahan kita juga, bukan? Tetapi juga orang-orang yang percaya, yang ditulis sebagai Sion adalah Anda dan saya.
Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ini yang minggu lalu kita diberkati oleh Ibu Yeyen. Bagaimana orang percaya yang beriman itu pasti akan hilanglah rasa takutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti apa, saudara? Seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika kebebasan itu hanyalah sebuah mimpi, maka ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mereka tidak mimpi lagi. Itulah fakta, realita yang mereka hadapi. Dan mereka sudah sampai kepada tujuan. Dan dikatakan di sana, pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kenapa mereka tertawa? Karena Tuhan sudah memulihkan. Dan tidak hanya itu, saudara. Mari kita lihat keadaan kita masing-masing. Di dalam keadaan wabah yang begini berat, saudara minta dipulihkan. Mungkin pemulihan hanya seperti mimpi? No, bukan, saudara. Satu saat itu menjadi sebuah realita. Saudara akan sampai di sana. Saudara bakalan tekan sampai di titik itu. Dan ketika kita mengalami itu, mulut kita penuh dengan tertawa. Bahwa ternyata Tuhan mengendalikan sejarah di dalam dunia ini. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan tetap sebagai pengendali sejarah yang terjadi dalam hidup di dunia ini. Juga dalam kehidupan saudara. Dikatakan lebih lanjut di sana, saudara. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ada dua kata, frasa kalimat yang menyebutkan perkara besar. Ayat 3 diulangi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pertama-tama, ada perkara besar di depan saudara. Apapun keadaan Anda dan saya. Ada perkara besar yang langkah-langkah, jejak-jejak kehidupan kita tetap akan mengarah ke sana. Dan suatu saat kita akan sampai di sana, saudara. Hidup kita masih koma. Apapun yang terjadi dalam saudara, yang menjalani hidup ini berat sekali. Saudara belum sampai titik. Mungkin saudara sudah mulai putus asa. Ingatlah perkataan firman Tuhan kali ini. Bahwa kita masih koma. Belum sampai di titik. Ketika saudara hidupmu menjadi berat, saudara, engkau tidak akan pernah berakhir di sana. Itu masih koma, saudara. Kapan Pak Andreas akan berakhir? Ketika Tuhan melakukan perkara besar, itulah titik dalam hidup saudara. Mari kita terima dengan iman. Karena itu, berjalanlah dengan tekun, saudara. Karena tekun itu bakalan tekan. Sampai di titik itu, Tuhan melakukan perkara besar. 2 kali diulangi di ayat 2 dan ayat 3. Berikutnya, kita akan belajar pada prinsip di ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sudah dikasih oleh Tuhan, tanah Negeb adalah tanah di sebelah selatan Yehuda. Ada pegunungan besar, pegunungan Yehuda yang membentang dari utara dan sampai ke selatan. Ujung dari pegunungan Yehuda itu dikenal dengan nama tanah Negeb. Tanah Negeb adalah di sebelah selatan Laut Mati yang pernah diseberangi oleh orang Israel. Tanahnya kering. Apalagi di musim kemarau. Itu tanah itu kering kerontang, tandus sekali saudara. Tetapi di musim hujan akan banyak kantong-kantong air di sana. Dan penemuan arkeolog menunjukkan tanah Negeb sudah dibangun tempat-tempat irigasi. Jadi ternyata di musim penghujan digunakan oleh orang-orang Israel di zaman itu
untuk mengairi sawah-sawah dan perkebunan mereka. Dan itulah tanah Negeb. Nah, ketika hidup saudara seperti di tanah Negeb, jangan khawatir saudara, saudara masih mengalami musim kemarau. Akan datang musim penghujan di mana hidup saudara menjadi sebuah tempat penampungan air hujan berkat yang begitu besar. Dan itu bisa menggantikan tahun-tahun ketandusan yang pernah saudara alami. Persoalannya lagi, tekun bakalan tekan. Ketika saudara mengalami musim kemarau kering kerontang yang begitu berat, jangan khawatir saudara. Saudara akan mengalami kelimpahan air hujan yang dari surga membasahi hidup saudara, bahkan membanjiri engkau dengan berkat-berkat. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tadi saya sebutkan, tahun-tahun berada di Babel merupakan tahun-tahun yang mencucurkan air mata bagi orang Israel. Begitu juga dengan saudara-saudara yang saat ini juga berada di lingkungan Babel yang mencengkeram kehidupan saudara. Saudara, jangan pernah berpikir itulah akhir kehidupanmu. Jangan, saudara, karena engkau akan menuai dengan sangat-sangat luar biasa karena bersorak-sorai. Kontras dengan keadaan ketika mencucurkan air mata. Saudara, sejarah pernah membuktikan mereka keluar dari tanah Babel. Tanah yang penuh dengan penderitaan dan air mata. Dan mereka bisa bersorak-sorai. Mereka membangun kembali tembok-tembok Yerusalem di bawah kepemimpinan Nehemia. Mereka kembali membangun kehidupan rohani yang bersorak-sorai. Memuji-muji Tuhan kembali sebagai umat kesayangan dari Allah Yahweh mereka. Ketika Ezra memimpin kembali kebangunan rohani, ketika mereka sudah pulang ke Yerusalem, mereka bersorak-sorai. Sudah dikasih oleh Tuhan. Di awal bulan Juni, bulan lalu, istri dan anak-anak saya terpapar COVID. 3 anggota keluarga kami kena COVID, yang negatif, saya dengan anak sulung saya. Sudah dikasih oleh Tuhan, hari-hari begitu panjang. Hari-hari begitu lama kami lewati. Penuh dengan air mata, doa, dan kami hanya bisa video call karena kami berdua yang sehat mengungsi ke hotel dan rumah dipakai untuk isolasi mandiri. Saudara, hari-hari begitu panjang. Malam begitu lama. Dan saya sering terbangun di malam hari untuk melanjutkan doa pribadi. Pagi, siang, dan malam kami hanya video call untuk mendukung istri dan anak-anak saya dengan doa. Saudara, ayat-ayat ini berbicara lantang seperti rema dalam pikiran saya. Bahwa hidup kami tidak berakhir di pertengahan bulan Juni itu untuk istri dan anak-anak kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Hari Minggu tanggal 27 Juni saya dorong mereka karena sudah tidak ada gejala-gejala klinis lagi untuk tes PCR. Dan hasilnya negatif. Oh, saya bersorak-sorai, puji Tuhan. Bentar lagi saya akan pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan istri dan anak-anak kami yang kami cintai. Ayat 6. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat 6 ditutup dengan indah. Sama-sama menangis mencucurkan air mata. Tetapi ada kata benih di situ yang tertulis di ayat 6. Saudara, orang menabur benih hanya sedikit jumlahnya. Tetapi ketika panen membawa berkas-berkasnya, benih itu sudah berlipat kali ganda. Apa itu artinya Pak Andreas? Artinya, kesedihan saudara, pergumulan, masalah yang sekarang saudara hadapi. Saudara, jadikan itu seperti benih. Di mana ketika engkau menikmati sampai pada tujuan Allah, saudara akan menuai yang begitu banyak. Lebih banyak berlipat-lipat kali ganda ketika saudara mengalami pergumulan demi pergumulan. Jangan khawatir saudara, satu saat saudara akan panen. Tetapi bersabarlah, tekun,
bakalan tekan. Haleluya. Seringkali kita terbalik-balik di dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Kalau kita sedang menangis, artinya Tuhan tidak baik. Tuhan berbuat yang salah. Tuhan berbuat yang tidak menyenangkan hatimu. Tetapi kalau kita bersorak-sorai, artinya Tuhan memberkati kita. Apakah itu benar? Tidak benar, saudara. Air mata dan tangisan bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Tetapi Tuhan sedang mendidik kita. Ketika kami menghadapi COVID itu di depan mata kami dan di depan hidung kami, karena ada di rumah kami, menyerang istri dan anak-anak saya, saudara. Apakah Tuhan tidak baik? Bukan. Hari-hari di mana kami bergumul, saya katakan kepada mereka, Tuhan Yesus tetap baik. Air mata bukan menunjukkan Tuhan itu tidak baik, tidak. Sorak-sorai bukan menunjukkan Tuhan itu memberkati, tidak seperti itu, saudara. Karena air mata justru mendekatkan kita pada Tuhan. Sedangkan sorak-sorai dan gembira ria, jangan-jangan kita justru akan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar menjadi dewasa. Bahwa air mata justru mendekatkan kita pada Tuhan, melatih kita untuk tekun, karena dikatakan di sana, pasti pulang dengan sorak-sorai. Kata pulang ini merujuk kepada mereka pulang ke tanah air mereka di Israel, saudara. Seperti kita juga, bahwa kita akan pulang menikmati panen raya untuk keluarga kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini hendak mengajar kepada kita betapa pentingnya kita bertekun. Karena tekun itu akan bakalan tekan, saudara. Haleluya. Mari kita responi firman Tuhan ini dan kita buka hati kita. Kita undang Allah Roh Kudus untuk mendidik kita dalam kebenaran. Kebenaran yaitu menjalani hidup kita dengan tekun. Karena kita tahu tekun pasti dan bakalan tekan. Tuhan melakukan perkara-perkara besar untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami memegang rahasia firman Tuhan yang begitu luar biasa yang ada dalam Mazmur 126 ini. Kami adalah Sion, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami dilatih untuk tekun, melewati air mata, melewati ratapan, rintihan, dan dalam ketidakberdayaan kami yakin percaya orang yang tekun akan sampai pada tujuan, dan kami akan sampai dan menikmati Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dengan membawa panen raya yang besar, melebihi, berlipat-lipat kali ganda ketika kami berjalan maju, menangis sambil menabur benih. Tuhan, kami bersyukur, kami punya Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang pernah membuktikan kepulangan bangsa Israel ke tanah air mereka. Keluar dari Mesir, tanah perbudakan dan menuju kepada Kanaan. Itulah yang juga akan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat di GBI Rock Madiun yang kami kasihi. Mereka adalah kekasih-kekasih Tuhan, putra-putri kerajaan surga. Mari Tuhan, biarlah iman mereka semakin mantap dan mereka semakin setia. Memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Iman yang besar dan kasih yang bergelora kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tetaplah tekun supaya saudara tekan sampai kepada tujuan. Amin. Oleh sebab itu, saya atas nama Gembala mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Andreas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
buat kita semuanya. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya pemakaian Tuhan semakin tajam dan diberkati dimanapun Pak Andreas berada. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Glory bagi-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari nyatakan sekali lagi. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Percaya tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, katakan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Bagi-Mu segala kemuliaan, bagi-Mu segala hormat, bagi-Mu segala ucapan syukur kami berikan hanya kepada Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami dapat menyembah, kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau waktu ini kami dapat menikmati semuanya. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena perkenanan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kehidupan kami. Bapa, bersama-sama kami umat-Mu, kami melepaskan berkat buat hamba-Mu, Pak Andreas, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pemakaian Tuhan lebih dahsyat lagi. Pewahyuan-pewahyuan yang semakin tajam Tuhan taruhkan atas hidup mereka. Dan keluarganya Tuhan memberkati, usaha dan pekerjaannya Tuhan memberkati. Oleh sebab itu Tuhan, kami melepaskan berkat, biarlah anugerah dan demi anugerah turunkan atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan. Baik WL, singer, pemain musik, semua Tuhan memberkati. Bahkan anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik persembahan persepuluhan, baik persembahan kas gereja, pembelian tanah, apapun yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya Allah yang sumber damai sejahtera itu akan melimpahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mereka sudah menaruhkan persembahan mereka di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan apa yang mereka buat, apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan selesai dalam ibadah hari ini, satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami yakin, anugerah dan kasih karunia Tuhan tidak akan pernah selesai dan terus bekerja buat kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Diberkati waktu engkau masuk rumahmu, diberkati waktu engkau keluar dari rumahmu.
Diberkati waktu engkau di kota, diberkati waktu engkau di desa. Diberkati apapun yang disentuh oleh tanganmu, dibuat berhasil. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, anak-anakmu diberkati. Bahkan masa depan daripada anak-anakmu, bahkan perjodohan daripada anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Dan terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya atas nama Gembala terus menghimbau kepada jemaat Tuhan, siapapun kita, teruslah menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, terus kita lakukan. Itu bagian kita, selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Amin. Tetaplah semangat menghadapi kehidupan ini, jangan pernah menyerah, terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, teruslah bersekutu dengan Tuhan tiap-tiap hari. Saya yakin dan percaya firman-Nya akan menguatkan dan menopang atas kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.